Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, kembali lagi dengan Muadza Channel. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas sesuatu yang sangat menghantui masyarakat sejak tahun 2020 lalu. Kita tahu bahwa sekarang kita sudah memasuki tahun 2021 ya. Jadi apakah itu yang sangat menghantui? Itu adalah pandemi COVID-19 ya. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sangat berpengaruh sekali dalam setiap aktivitas masyarakat yang terutama pada bidang perekonomian dan pendidikan. Sejak adanya COVID-19, masyarakat sangat kesulitan dalam beraktivitas, sulit untuk meningkatkan perekonomiannya. Itu sangat berpengaruh sekali. Nah, selain itu juga dalam bidang pendidikan ya, sejak tahun 2020 kemarin adanya COVID-19 sangat-sangat membuat belajar mengajar tidak efektif ya, karena para siswa harus belajar di rumah secara daring ya, tanpa adanya belajar tatap muka di sekolah ya. Itu sungguh sangat memprihatinkan. Kita sekarang sudah memasuki tahun 2021. Harapan kita sebelumnya di tahun 2020 itu adalah semoga COVID-19 akan berakhir di tahun 2021 dan bisa melakukan proses belajar mengajar secara formal seperti biasa. Namun nyatanya apa? Tahun 2021, tepatnya awal Januari ini, itu sudah ada gambaran bahwasannya belum bisa melakukan proses belajar mengajar secara normal ya. Belajar mengajar masih dilakukan secara daring atau secara online ya. Nah, namun itu semua sangat-sangat kita harapkan lagi supaya nanti ke depannya COVID akan segera berakhir. Selain itu, dalam bidang perekonomian, pemerintah pada tahun 2020 sudah melakukan bansos atau bantuan sosial senilai 600.000 kepada masyarakat. Itu sudah sangat membantu dalam perekonomian masyarakat. Nyatanya ketika kita masuki tahun 2021 ini, pemerintah juga akan memberikan bansos ya, seperti tahun sebelumnya karena masih adanya COVID-19. Namun, berapakah nilai yang akan diberikan pemerintah di tahun 2021? Mari kita simak penjelasan pemerintah mengenai bansos ini. Nah, kita simak sama-sama berapakah nilai yang akan diberikan ya, jangan sampai di skip ya. Kita simak sama-sama. Terima kasih. Yang saya hormati para Direktur Utama Bank-Bank Milik Negara, Himbara, Direktur Utama PT Pos Indonesia, yang saya hormati Ketua, yang saya hormati keluarga penerima manfaat dari program PKH, program bantuan sembako, dan program bantuan sosial tunai, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Tahun 2021 ini penyaluran bantuan sosial akan terus kita lanjutkan. Dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran, ini anggarannya, sebesar 110 triliun rupiah untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi COVID-19. Artinya, bantuan ini kita mulai hari ini disalurkan kepada 34 provinsi. Hari ini di awal 2021, saya meluncurkan langsung bantuan tunai se-Indonesia pada masyarakat penerima, sekali lagi untuk program Keluarga Harapan, program sembako, dan bantuan sosial tunai. Bantuan tunai ini di tahun 2021 akan diberikan kepada masyarakat dalam beberapa tahapan. Jadi yang PKH ini dalam 4 tahap melalui Bank Himbara, bank-bank milik negara. Kemudian yang program sembako akan
salurkan dari Januari nanti sampai bulan Desember 2021, nilainya tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Sosial, 200.000 per kakak per bulan. Kemudian bantuan sosial tunai BST diberikan selama 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, dan nilainya Rp300.000 per bulan per kakak. Ini sudah jelas semuanya. Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID. Kemudian kita harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional kita, mengungkit ekonomi nasional kita, memperkuat daya beli masyarakat, sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi meningkat dan lebih baik. Kemudian untuk penerima, saya pesan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Mensos juga, manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau yang untuk beli sembako, ya beli sembako. Jangan ada yang digunakan untuk beli rokok. Hati ini yang bapak-bapak terutama, jangan dipakai untuk beli rokok. Belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini. Jadi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan untuk keluarga. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Mensos, saya ulang supaya kita jelas semuanya. Dan ini juga saya ulang-ulang terus, agar bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan. Supaya diingatkan ini kepada penerima dan tetangga-tetangga yang tidak datang, hari ini diberitahu tidak ada potongan-potongan. Karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor pos. Oleh sebab itu, saya perintahkan kepada para menteri, kepada para gubernur, agar mengawal proses penyaluran ini, agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi diawasi tidak ada potongan-potongan apapun. Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama. Kemarin tahun baru langsung sekarang sudah kita luncurkan bantuan ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Syahabuddin. Nah, baiklah, itulah tadi tanggapan dan sekaligus peluncuran bantuan sosial oleh pemerintah Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, jadi kita semuanya berharap sesuai dengan harapan pemerintah ya, bahwasanya jangan sampai bantuan sosial ini terpotong atau terputus di tengah jalan ya. Kalau bisa bantuan ini memang benar-benar sampai ke tangan masyarakat masing-masing ya. Seperti yang dikatakan Bapak Presiden tadi, bahwasanya bantuan ini akan langsung disalurkan ke tangan masyarakat itu sendiri ya, baik itu melalui bank atau yang lainnya ya. Tadi juga dijelaskan bahwasanya akan diluncurkan melalui pos ya. Ya, semoga harapan kita semua
di tahun 2021 ini menjadi lebih baik lagi, dan semoga pandemi COVID-19 akan berakhir ya guys. Ya, kita semua sama-sama berdoa supaya COVID ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya, terutama dalam bidang pendidikannya. Ini sangat miris sekali ya, karena saya selaku guru ya atau tenaga pendidik itu sangat-sangat merasakan kendala, sangat terkendala sekali dengan adanya COVID-19 ini. Ya, tidak bisa belajar secara tatap muka dan harus melakukan proses belajar mengajar secara daring. Itu semua harus adanya interaksi lewat medsos ya, atau media sosial seperti melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Ya, itu juga sangat mengurangi belajar mengajar secara efektif ya. Itu tidak efektif sekali ya. Harapan kita semua memang benar-benar supaya COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan proses belajar mengajar secara manual lagi, secara tatap muka dan seperti biasa, sedia kala seperti dulu ya. Semoga apa yang kita doakan di tahun 2021 ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi sedikit penjabaran saya tentang di hari ini ya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mu'adzaz Channel.